Baik, siapakah orangnya yang menurut Ustadz terbunuhnya Amirul Mukminin yang menggemparkan dunia itu? Saya nggak ngerti maksud pertanyaan ini. Kecuali kalau yang dimaksud adalah matinya seorang pemimpin yang kemudian menjadi pertanda menjelang keluarnya pemimpin orang beriman di akhir zaman, Al-Mahdi, ya. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Jika begitu maksudnya, memang bunyi hadisnya demikian. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi kekacauan ketika seorang pemimpin wafat dan pemimpin ini wilayah cakupan kekuasaannya mencakup Haramain, Mekah dan Madinah, ya. Nah, jadi sebelum Al-Mahdi hadir ke dunia ini, salah satu petanda awalnya adalah matinya seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya mencakup Mekah, Madinah. Kira-kira matinya pemimpin mana, Pak? Pemimpin kerajaan Arab Saudi lah, ya kan? Karena kerajaan Arab Saudi mencakup Mekah, Madinah, kan? Nah, jadi kalau dia wafat lalu terjadi chaos, saat itulah Al-Mahdi akan muncul, ya. Nah, ini panjang ceritanya tapi tidak mungkin saya bahas sekarang karena saya berusaha sadis, Pak, sabar dan disiplin, ya, dalam menjaga waktu, ya. Tapi intinya kira-kira begitu, Pak. Setelah raja itu wafat, terjadi chaos, ya kan? Nah, dalam kondisi chaos itu nggak jelas, jadi vacuum of power, ada kekosongan kekuasaan di situ. Muncullah seorang laki-laki yang didatangi 313 orang-orang alim, orang-orang soleh, serentak di kota Mekah, di Ka'bah. Dan orang-orang ini nggak pakai perjanjian ngumpulnya, Pak. Dan mereka semua bersepakat mencari laki-laki yang bisa mengatasi semua fitnah yang melanda dunia. Dan mereka sepakat laki-laki inilah yang pantas dibaiat, ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah pembaiatan paksa di depan Ka'bah terhadap laki-laki yang adalah Al-Mahdi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti paksa baiatnya? Karena laki-laki itu didatangi 313 orang seperti pasukan perang Badar jumlahnya, orang-orang alim, orang-orang soleh, tapi dia menolak, tidak mau jadi pemimpin umat, ya. Dan penolakannya keras sekali. Dan karena penolakannya keras, pemaksaannya juga lebih keras lagi. Kalau engkau tidak terima baiat kami pukul tengkukmu. Itu istilah kami bunuh kamu. Nah, akhirnya dibaiatlah dia dengan paksaan, dengan perasaan tidak suka. Pertanyaan, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya karena dua sebab. Pertama, Al-Mahdi tidak punya ambisi kepemimpinan, Pak. Dia orang beriman yang sejati, yang murni, yang tahu hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya jabatan kepemimpinan berpotensi menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Makanya dia hindari. Tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang nggak layak jadi pemimpin, kita dipaksa lihat wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding, Mbak. Ya kan? Nah, ini sudah kumpulan orang alim, orang soleh sepakat dia inilah pemimpin, dia nolak. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi menolak? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Kenapa ada Allah bikin skenario-nya begitu? Karena Allah ingin menjaga, memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya siapa, tentunya orang lain bisa tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh bisa tahu kalau dia Al-Mahdi. Nah, kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana jauh-jauh hari, kira-kira diapakan Al-Mahdi, Pak? Hah? Dibungkus, ya, dibungkus, dimasukkan dalam keranjang sampah sejarah, ya, dilikuidasi, begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tidak tahu maksud pertanyaan itu ke arah sana atau tidak, tapi yang saya pahami kalau ke arah sana, begitulah jawabannya kurang lebih, ya.